Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-72. An Abi Tharifin Adi ibn Hatim Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yamini summa ra'a aqqa lillahi minha falyaqit taqwa. Ini semalam membicarakan tentang takwa, supaya kita tuh bisa mencapai, menjalani derajat orang yang bertakwa di sisi Allah, maka kita harus belajar hendak tahu kayak apa ilmunya supaya menjadi derajat takwa itu. Dari Abu Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti Abi Tharif ini langsung mendengar ucapan Nabi berhadapan. Apa ujar Nabi? Barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih mengarah takwa kepada Allah, maka hendaklah dia mendatangi, mengambil ketakwaannya itu. Kalau ada yang lebih baik, maka ambillah yang lebih baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika kamu bersumpah atas suatu persumpahan dan kamu melihat ada sesuatu selainnya sumpah yang lebih mengarah kepada takwa kepada Allah, maka batalkanlah sumpahmu dan datangilah, ambillah hal yang paling takwa tersebut. Dan apabila kamu bersumpah, maka kamu harus bersumpah dengan sesuatu yang kamu inginkan agar bisa melakukannya, agar tercipta bagimu dua faedah yang agung, keutamaan yang agung, yaitu agar memudahkanmu atas sumpah padanya, dan jika kamu tidak bisa memenuhi melanggar sumpah, maka tidak ada kifarat bagimu. Dan sumpah yang wajib kifarat adalah sumpah atas sesuatu yang akan datang. Apabila ada gawian yang lebih baik, maka ambillah yang lebih mengarah kepada ketakwaan. Jangan mengambil yang kada berfaedah, yang kurang nilai pahalanya. Ambil yang banyak pahalanya. Misalnya kamunya kawat sembahyang tepat waktu, nah ambil kesempatan yang tepat waktu itu daripada yang habis waktunya. Mengambil yang terbaik, berusaha. Apabila masih kawal diusahakan
mendekatkan. Kadang mengambil nang subhat. Subhat itu apa? Subhat itu nang kada jelas antara halal kah haram kah, yang semalam lah. Ada yang lebih mendekati kepada yang jelas halalnya, ambil gitu. Tinggalkan yang ragu-ragu. Karena yang lebih jelas kepada yang halal itu mendekatkan kepada ketakwaan, takutan kepada Allah. Kalau yang subhat ini menjadikan kita yang kada baik. Ada satu kisah hadis, kisahnya itu cuma hadis Nabi menceritakan ada seorang sahabat imbah tuntung sembahyang subuh bededes bulik setiap subuh yang ini. Apabila tuntung sembahyang subuh bededes bulik ada sampai berwirid, ada sampai berdoa. Padahal imamnya Rasulullah, nang berdoa Rasulullah. Tapi ini boleh, kayak apalagi lah, nang berdoa ini kekasih Allah nang utama. Namunnya berdoa pasti dikabulkan. Tapi sahabat tadi melewatkan daripada doa Nabi bededes bulik. Karena keseringan sampai diketahui Nabi bahwasanya sahabat tadi ketahuan itu kerancakan banget. Lalu ditakuni oleh Rasulullah, wahai sahabatku, apa gerangan kau nih? Apabila tuntung sembahyang subuh bededes boleh ada menunggu akan doa yang aku panjatkan kepada Rasulullah. Ketahuilah wahai Rasulullah, aku ni ulun ni orang yang paling papak. Ibaratnya tuh makan tuh 2 kali sehari ya, kutin kadang pada cukup. Miskin sahabat ni. Kebetulan aku di sahabat ada rumah. Cuman halaman rumahku tuh ada satu pohon kurma milik jiran, tapi condongnya tuh ke halaman. Di halaman pohon kurma tuh condong miring, sehingga buah kurma tuh apabila masak guguran di halaman. Tapi pohonnya ampun orang, gugurnya di halaman seorang. Apabila aku lambat bulik, maka anak-anakku kena bangun song-song. Karena ini akan dalam keadaan lapar, maka buah-buah kurma yang hanya gugur itu dimakannya. Nyatakan kantangnya nang Tuhan di luar ini akan penerapan makan lagi ya kata. Kalau tahu di halam, tahu di subhat, tahu cuman pura-pura ada tahu. Jadi oleh Rasulullah, ulun ini bededes bulik itu takutan. Apabila ulun lambat bulik, karena anak ulun itu bangun karena kami ini orang yang kekurangan dalam keadaan lapar itu, kita melihat kurma itu bededesnya makan. Jadi ulun bedahulu bulik ini anak menjatuhi kurma yang gugur dari pohon tetangga tadi, lalu ulun pungut, ulun ambil, ulun serahkan kepada yang ampun pohon. Itu panjang Rasulullah. Sampai suatu ketika kekhawatiran ulun ini terjadi di ketika ulun lambat bulik. Ada apakah misalnya bengkak bocor misalnya,
Kalau Jepang peneringan bocor. Tarambat boleh sekalinya gaya sampai di muka rumah dan sebujur anak bangun sekalinya melihat di muka rumah ada gelemburan corona, makanya enak soal. Lalu melihat nama itu bededes ulun bancap jelas mengocek di mulutnya nintenan, sekira korma nang dimakannya tuh muntah, kira-kira mungkin turun lah itu sudah dimakannya, kena itu pakai berasa jadi apa? Tapi sahabat ini luar biasa. Sampai dikoceknya muntah keluar kurma yang dimakan tadi. Kemudian sisa-sisa kurma yang berjatuhan itu diambil pulang, termasuk muntahannya yang tadi diulang diambil, dibulikakan, diantar lawan tetangga. Nang ampunnya kurma itu. Umpamanya Rasulullah berlinang air mata melihat halnya sahabat ini luar biasa benar. Saking kadang hendaknya amakan nang subhat apalagi nang haram. Lalu menurut riwayat pohon korban itu ada sahabat nang lain iba modelnya itu terharu dengan kisahnya itu. Lalu ditukariakan sebatas pohonnya di sana nang mencondong ke rumah tetangga tadi, ditukariakan, diberiakan lawan nang sahabat nang tadinya mengumpulkan. Enggak, kira-kira amun terjadi lawan anak kita lah, ada hal sesuatu nang subhat aja kalau saya nang haram. Nang kada jelas lagi antara dihalalkan orang kah, adakah diridhoakan orang kah, adakah ya kalau sampai tamakan oleh si anak tadi, kemudian kita kocekkan, saya kira ini itu muntah ya, mengeluarkan daripada makanan yang subhat tadi. Padahal dalam hukum subhat itu kan boleh amunnya nampak tak apa kita lah ya darurat boleh. Padahal sahabat tadi sebenarnya darurat juga 5 orang mata orangan, tapi dari saking berhati-hatinya dari hal yang subhat apalagi yang haram akan dijauhi. Karena jadi kita ini mudah-mudahan ya bahwa menjadi derajat orang takwa di sisi Allah, yaitu menghindari hal-hal yang subhat, nampakkan lagi yang haram, karena hendak menuju kepada yang lebih baik, hendak menuju yang lebih baik, yang derajat takwa. Imam Syafi'i mulai usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Suatu ketika si mereka anak-anak ya, hamam tadinya sedikit lancar, timbul ada lancar lagi, lalu bertampun lewat kuitan. Kenapa ulun ini biasanya lancar membaca, kenapa ada lancar lagi? Karena nang kuitan jadi orang alim juga, nang katanya menuntut ilmu, tahu dihalal diharam. Nah, dipikirkan, diingat-ingat, sekalinya ada bujur. Karena menurut riwayat, mamahnya Imam Syafi'i ini bisa berulah wadai. Lalu diupahakan, ada orang mengambil upah
Ada orang mengambil upah minta ulangan untuk misalnya. Lalu ketika itu si Dini merasai dia merasai odonannya dia nyapa saja kalau bumbunya ada apa. Gara-gara itu aja menjadikan anak adalah cara membaca. Apalagi misalnya lah, padahal umumnya kita telah sudah kita menjulur minta ulangan misalnya masalah orang merasai atau orang nampak itu kita rasakan karena mengulang harus kayak itu panggil Imbang mengatakan itu tadi Badandes namanya Imam Syafi'i ini meminta halal lawan ampun orang yang minta ulangan itu artinya ulur semangat merasakan kodonan wadai yang kian berpasang semangat cuma pada itu pada namun sekarang minta rela masa gitunya orang bahar itu jadi memang kenapa kita jadi berhati-hati dari hal-hal yang subhat bahkan yang haram itu supaya hati kita tuh bujur-bujur terpimpin terbimbing karena apabila kita makan yang haram itu banyak-banyak penyebab kita tuh jadi malas berbuat baik, malas membaca Al-Quran, malas melakukan ibadah. Itu disebabkan karena hati kita tetap ada sesuatu yang mendarah daging tapi ada halal. Nah, tetap kita berhati-hati. Apabila sudah sering makan yang haram, nah ya betul. Berat kita ini hendak mengarah kepada kebaikan itu berat banget. Jadi berhati-hati benar masalah nafkah atau makanan, minuman dan sebagainya. Itu cerita kisah sahabat yang berhati-hati kepada yang bahkan yang subhat. Dalam hukum fikih yang sekarang menggunakan ulama membahas apabila ada kita ini kan mengarangnya di kota panglang beda kayak di kampung. Namun di kampung di desa antara rumah si A ke rumah B itu berkilo-kilo jauhnya. Kenapa? Kalau banyak si tanah ya, berkilo-kilo saya kalau kena rumah kasih itu saya pulang rumah ya ya bener banget nyaring orang di orang kampung tuh bener nyaring ya. Mbak saudara kita di kota ini lah apalagi umum tidak banjir ya. Ada lagi antara jarak rumah kita dengan rumah orang dengan rumah yang satunya. Ada jarak lagi saking nomor rapatnya karena bangunan itu pas antara dengan sebelahnya. Ada berharap lagi. Jadi kalau sudah terbiasa dengan hal-hal kayak itu, kita saling memaklumi lagi sudah saling memaklumi karena memang kayak itu keadaannya. Karena bersampo sudah kayak itu sudah. Apalagi mau daerah Kalayan itu pak biar ada istilah mana lagi berjalan tuh ada lagi. Nah bisa kira otaknya itu sudah terbiasa pakai itu alur baik sudah saling memaklumi. Jadi orang dahulu sekarang ini amun kita menanam pohon di muka rumah karena tempatnya sempit bisa jadi cabang yang ke kanan ke halaman kita, cabang yang ke kiri ke halaman orang. Ya kalau itu pasti terjadi. Nah, dalam hukum fikih ada pendapat apabila 6 cabang yang ke arah halaman orang ini berbuah
Maka biasanya tuh paling banyak buahnya tuh arah tahu ada orang nih. Apabila dirawat, kada tamakan, amunnya kada dirawat, tamakan. Apakah itu? Makanya bu, amunnya dijaga, dirawat, kada tamakan. Tapi amunnya dihatakan, ya kada dirawat-rawat, tamakan, baik. Sasimot biasanya. Sasimot itu amunnya kada dirada-rada, kada potong-potong, ya takkan dia panjang sampai kemutung dimakan. Saya kamu rajin merawatnya, dipotong, ya digundul. Ada mau makan ya? Aneh dia. Jadi buah yang condong arah ke tetangga itu dalam hukum fikih ada yang mendapat boleh, artinya hak. Ampun tetangga sebelah. Jadi seandainya tetangga di sebelahnya ada berisi cabang pohon tetangga pada berbuah gugur atau kita ambil, itu halal hukumnya, boleh aja. Sebenarnya apa itu kan? Tapi nang nyaman itu sama-sama alim. Munya kada sama-sama alim, kada ketahuan ya, kada berawaan lagi kita. Itu dia tahu aja pohonnya pun seorangnya. Kenapa jadi mengutik terus ya? Kada pada aja pula. Yang kada alim. Tapi munya alim, tahu aja. Oh berarti nih, dalam hukum artinya nang cabang ke halaman tetangga ini memang hak tetangga. Sekalipun pohonnya di tanah seorang, itu dalam hukum memang enggak. Jadi seandainya kayak terjadi dalam sahabat tadi itu, sebenarnya itu ada haram, subhat gitu. Minimal subhat hukumnya. Nah itu masalah. Apabila ada telah hal-hal namanya itu nang subhat aja kita jauhi, apalagi nang haram. Itu membedakan antara halal dan haram dan subhat. Antara halal dan haram ada tangan-tangannya subhat, haramnya bahasanya. Ini kita kiasakan ke lain-lainnya, baik masalah makanan, baik masalah usaha dan sebagainya. Apabila ada yang kada jelas antara halal dan haramnya, berarti ngaramnya apa? Subhat. Berjualan es, barangkali es apa misalnya, begelendeng atau ini namanya. Lalu mengambil bajunya dia di masjid, di musola, ya, baik sedang membasuh gelasnya atau sedang menambahi esnya misalnya, tapi mengambil di musola, itu subhat, minimal subhat. Karena disediakan di masjid, di musola itu khusus bagi jamaah nang beribadah di masjid. Hendaknya segan KWC, hendaknya segan berwudu, hendaknya segan mandi, tapi di situ juga bukan dibawa keluar. Yang bagusnya itu menghendaknya kepada bisa pada pulang ya, karena berapa kita anggaran kita membawa ini misalnya segereja atau seember, kita hargai kalau sebagai gantinya itu cetaknya tuh pelengkapnya gitu. Poin berhati-hati ternyata. Ada lagi yang kurang jelas, kita tahukan di akhir pembacaan. Al-Khamis
Yusuf an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala Sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u amra'akum tadkhulul jannata rabbakum rawahu Tirmidzi bil akhir. Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi berkhutbah pada waktu haji wada, haji Nabi terakhir. Beliau bersabda, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, kerjakanlah salat 5 waktu sehari semalam. Bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman, jan Nabi. Puasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta bendamu apabila sampai nisabnya, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, maka kamu semua akan masuk surga. Kerjakan bertakwa kepada Allah, jauhi yang haram, gawe suruhan Allah, takwa ya Allah. Kerjakan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Ibadah itu pulang puasa di bulan Ramadan, sekalipun puasa-puasa sunat lainnya kalian gawe, tapi yang wajibnya aja. Ibadah itu pulang taatilah pemimpin, maka masuklah, ujar Rasulullah, akan surga yang disediakan Allah. Nah, kadang-kadang kan sebenarnya lah Allah itu memerintahkan lawan hambanya, karena hambanya ini milik Allah, kita ini kan milik Allah. Lalu Allah mengatur hamba yang dimiliki sendiri ini, diperintahkan kewajiban sembahyang, puasa dan sebagainya. Tapi manusia ini merasa ini ada Tuhan, lalu sembahyang kada, puasa kada, ya kada. Begitu pulang bertakwa kepada Allah kada juga. Berarti harap benar lain hamba, berarti ya, mengarang hamba, merasa hamba itu ada kewajiban kepada Allah, itu bujur hamba. Kamu yang kada merasa mempunyai kewajiban sebagai hamba, berarti ada hamba ini lain hamba, sombong berarti. Nah, jadi namanya orang bertakwa di sisi Allah itu patuh akan perintah-perintah Allah. Nah, bujur berarti sudah posisi sebagai hambanya Allah, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai setelah hadisnya kemudian kita sambung Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 175. Halaman 175 di tengah. Oleh Sayyidina Al-Alim Al-Allamah
al-amil bi'ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi al-Madani al-Mufti bil Madinah al-Munawwarah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang nikah dan lainnya, adakah lazim menolakkan akan dia dan memeriksa daripadanya, atau tiada lazim? Maka jawab olehmu bahwasanya apabila ada pada zahir manusia itu soleh, orangnya soleh berilmu lah, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya. Yakin aja sudah, karena biasanya orang yang berilmu, orang yang soleh itu kayaknya pasti berhindar daripada yang haram. Biasanya kayak itu. Ngarannya itu soleh ya, pastinya berhindar daripada yang haram. Karenanya tahu. Kebanyakannya orang yang pada tahu ini tahu yang haram aja, yang subhat kada tahu. Lihat pada zahirnya orang itu soleh, maka ambil aja pemberiannya dan ambilnya sedekahnya, dan tiada lazim memeriksa akan dia, karena memeriksa akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam. Namun secara zahir itu kita lihat nang memberi kita ini orangnya baik-baik aja, gawiannya baik aja. Kada disuruh lagi kita ini memeriksa, kayak kamu beri aku ini dari hasil apa? Ada usaha kayak itu. Dilihat dari zahirnya aja orangnya baik aja, karena mau sudah baik itu kita terima. Jangan, supaya jangan berburuk sangka. Maka yang itu tertegak pada syarat, pada hukum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ba'da zanni ismun. Ujar Allah bahwasanya setengah daripada sangka akan manusia itu dosa. Menyangka mengkata baik itu dosa. Menyangka dosa sudah. Al-Quran, inna ba'da zanni ismun. Menyangka manusia yang kata baik itu dosa. Menyangka aja. Apalagi menyambut, menyangka-nyangka mengkata baik lawan orang Islam tuh dosa. Cocok aja Rasulullah dalam hadis beliau, maka husnuzan, sangka baik itu wajib. Apabila nangka ini adalah sekampungan bersangka baik, kadang nak berprasangka yang kada baik mana rukun benar kita nih benar yang pernah hari ini nang mengamalkan 10 sebulan 2 bulan mengamalkan pulang 10 20, kita di berapa rumah tangga di sini berapa 50 rumah ada nggak? Yang lebih sedikit aja, cuma luas kita di sini. Emang di komplek luas yang kayak ini pun 200 rumahnya. Ini luas banget kita lah. Udah sampai 100 sebenarnya rumahnya.
Dalam hadis dinyatakan berprasangka nang baik itu hukumnya wajib, berarti kada boleh berprasangka jahat. Al-Quran pula sesungguhnya sangka setengah daripada sangkaan manusia itu dosa. Dan berprasangka nang kada baik itu dosa. Jelas dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kalau menjaga hati jangan berprasangka. Orang aja lewat di muka rumah sudah berprasangka pun siapa kan ini bina manusia. Padahal berurusan kada lawan orang, kenapa berprasangka langsung kada baik? Dia prasangka yang baik gitu. Paling benar baik yang menjaga hati ini. Syahdan, ketahui olehmu bahwa hukum syarak itu terbagi atas dua bahagi, dua macam. Pertama, hukum syarat adalah hukum zawazun, yakni yang harus jais, harus. Kedua, hukum afdol, yakni yang terlebih utama. Maka hukum jawazun, yakni harus, itu yaitu dinamakan hukum syarat yang zahir. Jadi hukum syarat itu terbagi dua. Yang pertama harus, yang kedua afdol. Yang mana yang diutamakan kita, yang harus atau yang lebih afdol ya. Dinamakan hukum syarat yang zahir yaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Kebanyakan amal segala fuqaha. Fuqaha itu orang yang ahli fikih, fuqaha, orang alim, faqih. Dan hukum yang afdal yang kedua itu yaitu dinamakan hukum wara yang batin. Syarat zahir, wara batin. Nah, yang lain. Yang pertama syarat zahir, yang kedua afdal batin atau wara batin. Yaitulah yang diamalkan oleh segala orang yang sufi. Orang yang sufi ini orang yang ahli ma'rifat, ilmu batinnya dalam. Jadi ada dua. Ada orang tuh yang hanya alimnya tuh di bidang hukum fikih aja. Ada juga orang tuh yang alim di bidang hukum batin, yaitu masalah ilmu ma'rifat. Ada dua. Kalau hukum syara disebut dengan nama syariat. Kalau orang yang ilmu batin disebut dengan hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Ada baju, ada hati. Ada kulit, ada hati. Jadi kebiasaan kebanyakan kita itu tak amalkan yang zahir syariatnya, masih kita pikirnya. Tapi kalau orang yang sudah dibatin, berarti orang itu termasuk orang yang sufi, orang yang ahli ma'rifat, diamalkan oleh segala orang yang sufi. Jadi kalau orang pernah dalam ilmu batinnya
bisa digolongkan kepada ahli sufi. Kalau orang yang masih di syariat di hukum aja hanya berarti orang termasuk apa fuqaha namanya. Biar nih fuqaha kan sufi kan. Tergolong mana? Jadi kita rasakan waktu sembahyang aja gitu. Nah, waktu sembahyang itu kita bertakbir, tahu hukum-hukumnya sembahyang, tata cara sembahyang, bukan juga dengarannya. Lalu hakikatnya Pak, ketika sembahyang itu kenallah kita lawan Allah yang disembah. Apabila kenal lawan Allah yang disembah ketika sembahyang, berarti syariatnya jalan, apalagi hakikatnya jalan, berarti fuqaha lawan sufi. Waktu makan, nah secara hukum waktu makan itu kita tahu dulu yang dimakan ini halal atau haram, itu kan hukum ngarannya syariat. Imba itu pulang hakikatnya nampak oh ini rezeki dari Allah ya Allah. Namanya makan Allah hakikatnya, ini kan syariatnya pemilihan makannya bawa makan. Imba itu hasilnya lalu dikanya makan oleh Allah hakikatnya. Nah itu orangnya fuqaha lawan sufi, zahir lawan batin, syariat lawan hakikat. Syariat dan hakikat ngarannya. Nah sampai itu berkah. Belum buka pertanyaannya. Dari yang pertama tadi hadis kita membaca tentang keutamaan orang yang takwa. Orang yang takwa itu diantaranya adalah mengutamakan yang tak baik daripada yang kurang baik. Dari yang subhat aja dijauhi, apalagi yang haram. Itu berarti orang itu menjalani takwa. Jika itu ulang masalah hidayatus salikin, ilmu itu ada dua, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ilmu syariat orang yang mengetahui masalah hukum-hukum dalam kehidupan. Ya Allah. Orang yang hakikat, orang yang mengetahui makna dalamnya, hakikatnya kepada Allah. Berarti orang itu tergolong sufi. Ada syariat, ada hakikat. Nah silahkan ada yang ditanyakan. Ini silahkan. Yang subhat tadi, ini meyakinkan aja Pak. Ini kan di perjalanan rata-rata orang itu biasanya kan tinggal di jalan itu rajin berdoa. Kadang warung itu kan ada WC. Lalu kan orang warung itu menunjukkan itu kadang musola atau masjid yang dekat. Nah di situ dia ada. Nah lalu kan di situ biasanya kan mengandung makhluk. Nah jadi makanya angkat ke situ aneh. Kayak kita makan banyo lah misalnya, ada budget berapa harga budget itu lah misalnya deterjen. Nah untuk makan tadi berarti kan kayak itulah, jadi misalnya kayak umum biasanya 2.000 yang lah 3.000, berarti itu lah juga mau dibiasakan. Oh, saya kurang mendengar Pak. Ini maksudnya tuh WC umum atau WC pribadi? Musola yang Oh, kita kan punya atau masjid. Nah kita kan tinggalnya di warung, tapi kan itu semuanya warung. Oh, gitu. Maksudnya tuh umpat pada hajat di musola atau masjid ketika dalam perjalanan, ya kan? Boleh aja itu. Asal jangan boleh bajunya.